Lokasi Serikat Tinju terletak di pinggiran Danau Tujuh Pulau, tempat yang sangat terpencil. Ini adalah tempat yang tandus, dan tatanan sosialnya tidak baik. Dulu hanya sedikit orang yang datang dan pergi ke sini. Namun, sejak Markas Serikat Pekerja Tinju didirikan di sini, setelah beberapa dekade pembangunan, hal itu menyebabkan munculnya area industri yang luas di sekitarnya. Tentu saja, semua industri ini terkait dengan Serikat Pekerja Tinju. Saat ini, Danau Tujuh Pulau sudah makmur dan indah. Sebagian besar kompetisi tahunan petinju kelas platinum diadakan di tempat ini, dan pertandingan kualifikasi petinju berlian harus diadakan di Danau Tujuh Pulau. Danau Tujuh Pulau, lengkungan cincin 6 pulau, 1 pulau di tengah. 6 pulau adalah 6 pintu masuk. Setelah jam 8 pagi, 6 persimpangan sudah penuh dengan orang. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar pintu masuk untuk menonton konferensi tinju tahunan. Tapi tiketnya terlalu mahal, dan 100.000 tiket sudah terjual melalui distribusi internal. Siapapun yang bisa mendapatkan tiket, mereka semua adalah orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Siapa yang tidak ingin melihat 6 tendangan dalam 1 detik? Siapa yang tidak ingin melihat duel antar pemain top? Semua orang yang mendapatkan tiket sangat bangga untuk mengambil tiket dan memasuki Danau Tujuh Pulau melalui pemeriksaan keamanan. Orang yang tidak mendapatkan tiket hanya bisa berdiri di luar dengan iri. Sekitar pukul 8.30, 70.000 orang telah berkumpul di Pulau Tengah. Ini adalah lapangan tinju besar yang dapat menampung 100.000 orang. Ini juga merupakan lapangan tinju terbesar di Cina. Tinju platinum tingkat tinggi dan setiap pertandingan tinju berlian akan diadakan di arena tinju ini. Dan setiap waktu, pada dasarnya, ada 100.000 kursi penuh orang. Konferensi tinju, ada 3 pertarungan platinum, 2 pertarungan berlian. Karena itu, harga tiket kali ini sangat mahal, dan arus orang juga penuh. Eric Ling, mengenakan pakaian biasa dan memegang dokumen di tangannya, pergi ke pintu masuk sedikit demi sedikit di sepanjang arus orang, melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Eric Ling tidak mendapatkan tiket. Legolas Si mengerti. Bocah itu mengundang dirinya sendiri ke konferensi tinju sangat awal. Sekarang, Eric Ling harus menemukan Legolas Si untuk masuk. Nak, mana tiketmu? Di gerbang keamanan, seorang pria setinggi 2 meter menatap Eric Ling. Dengan wajah tidak senang, tidak ada tiket tinggal di samping, jangan buang waktu semua orang dalam antrean. Seseorang di sebelahnya segera berkata, itu benar, mengapa kamu datang untuk berbaris tanpa tiket? Bukankah ini sengaja mencari masalah? Jangan habiskan waktu kami, cepat pergi. Orang seperti ini terlihat untuk memancing, dan ingin datang ke sini untuk memancing di air keruh. Benar-benar tidak bermutu. Tiket paling umum adalah 88.000. Kamu tidak mampu membeli tiket, jangan ke sini bikin malu. Semua orang menunjuk mengkritik Eric Ling. Eric Ling merasa malu untuk beberapa saat, dan ketika dia akan mundur, sebuah suara yang akrab datang, tiket ada di sini. Benar-benar memandang rendah orang saja. Legolas Si membawa tiket tepat waktu. Eric Ling, aku sudah lama mencarimu. Maaf. Eric Ling tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa. 2 orang akan memasuki pintu. Pasangan di belakang mereka tidak senang, dan wanita itu berkata, tiket hanya untuk 1 orang. Kamu baru datang sudah ingin melangkahi. Apakah kamu tahu sudah berapa jam kita mengantre? Kalian ini apaan? Bahkan lebih rendah dari anjing. Segera seseorang mengikuti, dan menghadang 2 orang Legolas Si dan Eric Ling. Eric Ling menoleh dan melirik wanita itu. Dia mengenakan nama merek, jam tangan Cartier di pergelangan tangannya, tas Hermes di tangannya, dan pakaiannya ratusan ribu. Hanya sepasang mata yang terlalu sombong. Bibi ini, Hermes yang kamu pegang di tanganmu adalah tiruan kelas 1. Kamu ingin aku kembali ke barisan? Naif. Dengan dengungan dingin, Legolas Si mengeluarkan 2 posting merah yang mirip dengan sertifikat kehormatan dan menyerahkannya ke Inspektur Keamanan. Inspektur Keamanan membukanya dan segera membungkuk 90 derajat,
VIP yang terhormat, yang kamu miliki adalah buku masuk VIP. Silakan ikuti aku melalui saluran VIP eksklusif. Segera, seorang wanita cantik dengan kemeja dan seragam rok sempit berlari dan dengan hormat memimpin Eric Ling dan dua orangnya ke pintu masuk dari saluran eksklusif di dekatnya. Tidak jauh, sebuah bus wisata datang untuk menemui para tamu. Selamat tinggal, Bibi. Sebelum pergi, Legolas si tak lupa menyeringai pada wanita angkuh itu. Orang-orang di sekitar mereka semua menjadi tenang dan mata mereka berubah ketika mereka melihat Legolas si. Buku penerimaan tertinggi, kursi kartu eksklusif di baris pertama lapangan tinju 188.000 per lembar. Dua dari mereka, orang yang kaya dan berkuasa begitu turun tangan tidak perlu antri sama sekali. Wanita sombong asli melihat adegan ini, tersipu dan gemetar. Tas palsu itu diekspos di depan umum, dan mereka juga disebut bibi. Dan mereka diperlihatkan lambaian dengan buku penerimaan tertinggi. Tidak mau nonton, pulanglah. Wanita itu berbalik dan pergi. Tidak sayang, aku berhasil mendapatkan tiketnya. Bisakah kamu memberiku wajah? Pria itu dengan cepat mengejar. Masih berani bicara gengsi di depanku. Pergi. Ini sudah berakhir di antara kita. Lego, kamu terlalu boros. Itu hanya pertarungan. Tidak perlu terlalu boros. Eric Ling, yang duduk di bus wisata, menghela nafas. Meskipun pendapatan Legolas si bagus, itu beberapa juta setahun, tetapi Eric Ling berpikir itu tidak perlu. Dirinya menganggap Legolas si adalah saudara sejati, jadi begitu dia berkomentar. Tahun ini, ada petinju Dewi favoritku. Aku harus membeli tempat yang paling dekat dengan Dewi untuk melihat gayanya. Legolas si tidak menyukainya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dewi petinju. Eric Ling terkejut. Lebih dari 90% pemain tinju hitam adalah laki-laki. Karena sulit bagi wanita untuk menanggung kesulitan seperti itu, mereka lebih lemah daripada pria dalam kekuatan dan tubuh, dan sulit untuk menonjol. Petinju hitam wanita, 1 dari sejuta. Misalnya, banyak olahraga membedakan antara pria dan wanita. Seperti sepak bola pria dan wanita. Itu karena wanita secara inheren lebih lemah daripada pria. Meskipun ada pengecualian, mereka adalah minoritas. Tapi tinju hitam tidak membedakan antara pria dan wanita. Tidak ada aturan sampai satu sisi jatuh, hidup atau mati, itulah semangat tinju hitam. Dalam semangat kelahiran tinju hitam ini, tidak ada cara untuk membedakan antara pria dan wanita. Legolas si berkata, Chris Lee, petinju Dewi. Kamu tidak tahu itu. Aku tidak tahu, kata Eric Ling, menggelengkan kepalanya sambil melihat pemandangan danau di kedua sisi. Jika kamu tidak memperhatikan area ini, itu normal bahwa kamu tidak memahaminya. Biarkan aku mempopulerkannya untukmu. Chris Lee dan putra kedua dari keluarga Song telah menikah sejak kecil. Kemudian, keluarga Lee mengalami kemalangan dan keluarganya hancur. Hanya Chris Lee yang selamat. Namun putra kedua dari keluarga Song ingin dia menjadi kekasih dan tidak disebutkan namanya. Semakin Legolas si berkata, semakin marah dia, keluarga Song sudah keterlaluan. Sudah zaman apa sekarang? Apakah masih zaman selir? Chris Lee meninggalkan keluarga Song dengan marah, dan kemudian berkeliling untuk belajar seni bela diri. Akhirnya, dia kembali dari studinya dan mulai aktif di dunia tinju bawah tanah. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah berubah dari seorang petinju biasa menjadi petinju kelas platinum. Hari ini, dia akan menyelesaikan pertarungan terakhirnya di atas ring. Jika dia memenangkan pertarungan ini, dia akan memenangkan pertarungan ini, menjadi petinju berlian ke-13 di kota Zonghai. Dan satu-satunya petarung berlian di bawah usia 26. Tidak mudah bagi keluarga putri untuk mencapai ini, tidak heran itu akan menjadi dewimu, kata Eric Ling. Yang paling aku kagumi bukanlah apa yang baru saja aku katakan, kata Legolas si bersemangat. Itu adalah sumpah yang dibuat oleh Chris Lee. Sumpah apa? Tanya Eric Ling. Legolas si berkata, ketika Chris Lee dipermalukan oleh keluarga Song,
dia secara terbuka bersumpah untuk melanggar aturan tinju yang dipimpin keluarga Song. Supaya keluarga Song melihat dengan baik. Itu adalah kesalahan terbesar keluarga Song untuk meninggalkannya dan mempermalukannya, dia. Masa depan Chris Lee adalah merendahkan keluarga Song. Punya ambisi. Aku penasaran dengan wanita ini ketika kamu mengatakan itu, kata Eric Ling. Eric Ling mengatakan yang sebenarnya. Mereka yang berani membuat kata-kata berani seperti itu, belum lagi apakah mereka dapat memenuhi sumpah mereka pada akhirnya, hebat dalam diri mereka sendiri. Fuad Jiang, yang telah terbengkalai di depan keluarga Song selama lebih dari 10 tahun, tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu, bahkan di dalam hati tidak berani menggerakkan ide seperti itu. Dapat dilihat bahwa kepahlawanan Chris Lee sangat luar biasa. Haha, aku tahu bahwa wanita ini sangat hebat. Setiap pria akan menyukainya. Legolas si menepuk bahu Eric Ling. Dia berkata dengan serius, tapi sesuai dengan urutan kedatangan. Giliranku lebih dulu untuk mengasihani Dewi, kamu yang berikutnya. Eric Ling menggelengkan kepalanya tanpa daya, jangan khawatir, aku tidak akan berdebat denganmu. Hei, ini baru kakak yang baik. Segera bus wisata datang ke pintu masuk arena tinju pusat. Ada 6 pintu masuk, yang masing-masing penuh sesak dan antrean masuk. Ada banyak papan reklame di pintu gerbang. Poster 3 game platinum dan 2 game berlian sangat menarik perhatian. Di antara 3 permainan platinum, satu adalah Bisma Rui dan yang lainnya adalah Chris Lee. Di antara 2 kompetisi berlian, yang terakhir adalah kompetisi antara petinju berlian baru Nicholas Chen dan petinju berlian lama. 5 pertandingan tinju diadakan di ring tinju yang sama pada hari yang sama, dan tiketnya dijual dari 88.000. Ini sebenarnya sangat murah. Ini adalah umpan balik tahunan dari konferensi tinju kepada penonton. Memasuki ring, Eric Ling dan Legolas si duduk di kursi kartu di sisi baris pertama. Ada meja teh kecil di mana makanan lezat, minuman, melon, dan buah-buahan. Ada seorang pelayan cantik berdiri di sebelahnya. Ini sudah menjadi perawatan teratas. Jika dirinya beruntung, para petarung bintang bisa turun dan bersulang dengan mereka. Legolas si menghabiskan uangnya untuk melihat apakah dia bisa minum bersama Chris Lee. Sambil makan melon dan buah-buahan, Legolas si berbicara dengan pelayan di sebelahnya. Pelayan itu menanggapi dengan sopan, bahkan jika Legolas si mengatakan sesuatu yang lebih besar. Dia juga menanggapi dengan senyuman. Pukul 9.30, 100.000 orang sudah penuh. Selain itu, beberapa anggota staf juga berkumpul di beberapa gang gratis, menunggu dimulainya konferensi tinju. Sekarang pukul 10. Danau 7 pulau membunyikan lonceng yang dalam, suasana hati yang bahagia dan semangat yang baik. Kemudian seorang pemuda tampan berusia sekitar 24-an, mengenakan setelan hitam, memasuki lapangan pusat tinju dengan lurus, dan berkata, konferensi tinju tahunan akan segera dimulai. Ini, aku Steve Song, selamat datang semuanya ke konferensi tinju. Steve Song, putra kedua dari keluarga Song. Itu adalah pria yang meninggalkan Chris Lee. Sekarang, serikat tinju berada di level tinggi. Hari ini adalah pembukaan konferensi atas nama Serikat Pekerja. Seluruh tepuk tangan bergemuruh pada saat kata-kata itu diucapkan. Menurut prosesnya, konferensi tinju dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah 5 pertandingan tinju. Bagian kedua adalah pertemuan tahunan internal anggota Serikat Tinju. Sekarang, dengan tepuk tangan terhangat, silakan sambut bintang top Rihanna Lu ke atas panggung dan menyanyikan "Men" untuk kami sebagai pembuka turnamen tinju ini. Di antara sorak-sorai, Rihanna Lu, dengan gaun putih, cantik dan menawan, dan membawa rombongan tari ke atas panggung dan bernyanyi. Lagu yang indah seperti suara alam, terkadang lembut rendah, terkadang, dan tinggi, udara mengalir ke langit. Seluruh suasana hening, hanya nyanyian yang merdu. Karakter seperti Eric Ling juga bisa mabuk dan terhipnotis, membuatnya terbengong. Setelah lagu selesai, Rihanna Lu keluar dengan tepuk tangan meriah. Selanjutnya,
Steve Song mengumumkan dimulainya pertandingan tinju platinum pertama. Dua petarung tingkat platinum naik satu demi satu dan mulai menyerang dengan panik, yang menimbulkan tepuk tangan. Legolas si terpesona olehnya, dan sering berjabat tangan dan berkomentar. Eric Ling bersandar di sofa, menyipitkan mata, menonton pertandingan di lapangan dengan tenang. Sejujurnya, kekuatan kedua petarung ini relatif rata-rata, mirip dengan Jimmy Chen dan Haru Inoue, mungkin mereka luar biasa di mata orang lain. Namun di mata Eric Ling, hal itu tampak sangat biasa. Hei, kenapa kamu di sini juga? Seseorang di sebelahnya menepuk bahu Eric Ling. Eric Ling terkejut dan menoleh untuk melihat. Aku melihat Rihanna Lu mengenakan rok suspender ketat berwarna putih, memperlihatkan sosoknya yang sempurna tanpa ragu, dan matanya terpana setelah melihat sekilas. Dia tanpa basa-basi duduk di sebelah Eric Ling. Kamu tidak memberitahu akan datang, itu tidak cukup menarik. Legolas si melihat Rihanna Lu di depannya dan menelan ludahnya dalam-dalam. Bagaimana Eric Ling berhubungan dengan Rihanna Lu? Melihat sikap dan keintiman mereka, mereka tampaknya memiliki hubungan. Kapan teman sekelas dirinya yang membosankan dan lamban menjadi begitu populer di kalangan perempuan? Eric Ling tersenyum sedikit dan berkata, aku bertepuk tangan dan bersorak untukmu. Tunggu, kamu membual. Aku baru saja melihatmu di atas panggung, dan kamu tidak bertepuk tangan dari awal hingga akhir saat aku bernyanyi. Rihanna Lu sebenarnya sedikit kesal. Eric Ling merasa malu. Aku lupa bertepuk tangan. Itu karena aku hanya terpana dengan nyanyianmu, begitu terobsesi dengannya, aku tidak bisa melepaskan diri darinya. Aku terhipnotis dan tidak bertepuk tangan. Eric Ling berkata dengan santai. Rihanna Lu sangat senang mendengar, ya, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Ini temanku Legolas si. Kaya dan tampan, lajang. Eric Ling memperkenalkan Legolas si. Legolas si dan Rihanna Lu berjabat tangan sebentar, dan berinisiatif untuk berbicara beberapa kali. Akibatnya, Rihanna Lu menjawab acuh tak acuh, namun malah menggandeng Eric Ling dan terus mengobrol. Ini membuat Legolas si sangat terluka, jadi dia harus terus berbalik dan berbicara dengan pelayan di sebelahnya untuk menghindari rasa malu. Rihanna Lu, halo. Suara yang sangat magnetis terdengar. Steve Song membawa beberapa orang dan berjalan dengan segelas anggur merah. Eric Ling melirik, termasuk Bisma Rui dan Nicholas Chen. Eric Ling sebelumnya belum pernah bertemu dengan Nicholas Chen dan Bisma Rui. Tapi foto kedua orang ini, dari awal sudah muncul di meja kerja Eric Ling. Oleh karena itu begitu melihat Eric Ling langsung mengenali dua orang ini. Tapi Eric Ling tidak menunjukkan, duduk dan tidak bergerak. Menyipitkan mata, melihat beberapa orang yang berjalan mendekat. Steve Song yang mengepalai. Yang berada di samping kiri Steve Song adalah Nicholas Chen, sedangkan yang berada di samping kanannya adalah pria bertubuh kekar yang berusia 40 tahunan, dibanding dengan orang pada umumnya, tubuhnya lebih besar 3 kali lipat. Dia berdiri di hadapanmu. Kamu bisa merasa yang ada di hadapanmu adalah tank. Lihat medali yang ada di dadanya, level berlian. Selain itu, juga ada Bisma Rui dan seorang wanita seksi yang cantik. Sekelompok orang tampak melihat ke arah Steve Song. Steve Song mendekat, tersenyum pada Rihanna Lu. Rihanna Lu, pertunjukanmu barusan sangat bagus, menarik perhatian banyak penonton. Membantu kami di pertandingan ini mendapatkan kemenangan pertama. Banyak orang berkata padaku, pertandingan tahun ini meminta kamu menjadi ambasador, sangat tepat. Tos untukmu. Steve Song mengepalai mengangkat bir dan tos dengan Rihanna Lu. Orang lainnya juga meneguk abis anggur. Rihanna Lu dengan sopan membalas tos. Berhadapan dengan tuan kedua keluarga Song. Rihanna Lu juga bersikap hati-hati dalam bertindak. Steve Song melihat Rihanna Lu dengan perasaan puas, tersenyum dan berkata, aku perkenalkan. Dia ini Romi Master Tinju kelas berlian bintang 2, sudah lama terkenal di dunia tinju. Biasanya banyak orang ingin bertemu dengan Master Tinju Romi sangat sulit. Rihanna Lu mengangkat gelas. Romi meneguk segelas anggur. Sedangkan Romi sedikit mengangkat bibirnya,
sepasang mata yang terlihat kelaparan menatap dada Riana Lu, tak tertutupi gairah yang ada di dalam hatinya. Riana Lu meski dalam hati merasa jijik, tapi di wajahnya masih tampak senyuman. Steve Song menunjuk Nicholas Chen yang ada di samping, tiba-tiba berkata, dia ini Nicholas Chen Master Tinju Bintang 1. Konsultan Master Tinju yang baru tanda tangan kontrak. Master Tinju Chen baru kembali belum lama, jadi orang-orang masih mengenal dia yang dulu, tapi sebenarnya Master Tinju Chen sudah terkenal di luar negeri. Sampai saat ini, hanya menggunakan sedikit kemampuannya. Hanya dalam waktu singkat menjadi Master Tinju level berlian, kedepannya akan lebih hebat. Riana Lu kembali menuangkan anggur, minum segelas dengan Nicholas Chen. Ekspresi Nicholas Chen sama dengan Romi, tatapan penuh gairah tertuju pada Riana Lu, di tatapan matanya seolah sudah menekan Riana Lu di lantai berulang kali. Perasaan seperti ini membuat Riana Lu sangat tidak nyaman. Tapi kedudukan dan kekuatan orang-orang ini terlalu kuat. Riana Lu tidak bisa apa-apa, hanya bisa menahan. Steve Song tidak lagi memperkenalkan Bisma Rui dan wanita seksi itu, sepertinya merasa posisi dua orang ini tidak begitu penting untuk dia perkenalkan. Riana Lu, pertunjukanmu sangat menarik, banyak temanku ingin minum denganmu. Lebih baik pergi ke tempatku duduk sebentar. Steve Song mengajak, tempatku itu tempat terbaik, yang ada di sana semua orang penting nomor 1, kebetulan juga bisa mengenalkanmu. Riana Lu tahu, tempat yang mereka duduki bukan tempat biasa, melainkan sebuah private room yang berkelas. Dari dalam bisa melihat keluar melalui kaca, tapi dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Dari tatapan mata kelaparan orang-orang ini, Riana Lu tahu, mereka tertarik pada dirinya. Di dalam hatinya sangat tidak ingin pergi, raut wajahnya sangat canggung. Saat ini, wanita seksi yang dari tadi berada di samping Steve Song tiba-tiba tertawa, Riana Lu, kamu tidak mungkin menolak undangan Tuan Steve Song kan? Di seluruh kota Zonghai, tidak banyak orang yang bisa mendapat undangan Tuan Steve Song. Hari ini bisa mengundangmu ke private room, sudah memberimu muka. Di wajah Steve Song tampak senyum yang tampan, dengan tenang menunggu jawaban Riana Lu. Bisma Rui melihat Riana Lu belum menjawab, tiba-tiba dengan tidak senang berkata, artis seperti kamu ini, wajah saja cantik. Sebenarnya tidak tahu sudah ditiduri berapa banyak bos besar. Masih pura-pura bersih. Jangan beri kamu muka tidak mau muka. Raut wajah Riana Lu berubah, beberapa kali ingin bicara tapi tidak bisa. Steve Song berkata, Riana Lu kamu jangan salah paham, aku undang kamu, hanya mengenalkanmu ke beberapa teman. Tidak ada maksud lain. Dan lagi, keluarga Song kami kali ini memberimu tidak sedikit uang. Kamu tampil di sini, minum sedikit juga bagian yang harus kamu lakukan. Steve Song sudah berkata seperti ini, Riana Lu tidak bisa menolak, saat akan mengiyakan, saat ini Eric Ling tiba-tiba mendekat menepuk pundak Riana Lu, kamu tidak ingin pergi tidak usah pergi. Eric Ling bisa merasakan, kalau Riana Lu pergi, akan rugi besar. Riana Lu dengan perasaan berterima kasih melihat sekilas Eric Ling, tidak apa, aku hanya pergi minum sedikit bir. Benar yang dikatakan Steve Song, ini bagian dari pekerjaanku. Aku harus pergi. Riana Lu seorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Barusan Steve Song mengungkit masalah pekerjaan, dia tidak bisa menolak. Saat ini, Eric Ling tiba-tiba merasa, Riana Lu tidak sama dengan orang lain. Eric Ling tidak menghalangi. Kamu anak muda, masih ingin menggoda Riana Lu. Meskipun dia aktris rendahan, tapi juga bukan sampah sepertimu bisa mendekatinya. Tuan kedua kami menyukai dia, setelah ini kamu tidak boleh mendekati Riana Lu. Kalau tidak dalam hitungan menit aku bisa mematahkan kakimu. Melemparkanmu ke gunung biar kamu dimakan anjing liar. Bisma Rui berjalan di paling belakang, sebelum pergi mengancam Eric Ling. Eric Ling tidak mempedulikan, duduk dan melanjutkan melihat pertandingan tinju. Hanya tatapannya sebentar-sebentar melihat ke arah private room yang berada tidak jauh. Eric Ling, bagus ya kamu.
Bahkan wanita seperti Rihanna Lu bisa tampak mesra denganmu. Apa kalian sudah? Legolas si mendekat, wajahnya bersinar. Eric Ling menggelengkan kepala, kami hanya teman. Ih, siapa yang percaya? Legolas si sangat kecewa. Dengan cepat, pertandingan tinju babak pertama kelas silver berakhir, pertandingan babak kedua Bima Rui maju. Sebagai bintang baru di dunia tinju, dia baru naik langsung mendapat tepuk tangan yang meriah. Dalam waktu singkat memukul lawan sampai giginya terlepas, pertandingan berakhir dengan pujian. Babak ketiga, petinju kelas platinum bintang 9 Christine Lee melawan petinju kelas platinum bintang 9 lainnya. Di babak ini siapa yang menang, akan menjadi petinju level berlian ke-13 di kota Zhonghai. Di depan tontonan banyak orang, level pertandingan dengan dua babak awal berbeda jauh. Wanita, semangat, kamu harus menang. Legolas si di samping mengepalkan tangan. Berteriak keras, seolah yang naik meninju adalah dirinya sendiri. Eric Ling bersandar di sofa, meneguk bir, dengan tenang melihat kedua orang yang sedang bertarung. Christine Lee, tinggi 1,78 meter, bentuk tubuhnya bagus. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan otot yang keras. Sedangkan yang di hadapannya laki-laki bernama Jack Lee ototnya sangat besar, sama dengan orang yang fitness, kedua bahunya lebih besar dibanding dengan kedua kakinya hanya melihat sekilas. Bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Christine Lee akan kalah. Eric Ling berkata satu kalimat. Apa yang kamu katakan? Wanitaku mana mungkin kalah? Legolas si sangat tidak senang. Eric Ling berkata, kamu sangat ingin wanitamu menang. Omong kosong. Wanitaku kalau bisa menjadi petinju kelas berlian, aku juga bersedia mati lebih awal beberapa tahun. Legolas si berkata. Eric Ling berkata, kamu percaya padaku? Percaya. Eric Ling berkata, kalau begitu, kamu sekarang naik ke arena, pergi dan katakan pada Christine Lee aku ingin bertemu dengannya, minta dia kemari. Ada yang ingin aku sampaikan. Petik 2 titik titik titik. Aku bisa dipukul mati oleh satpam, lagi pula, dia juga tidak akan bertemu denganmu. Katakan ayahnya ingin bertemu dengannya. Eric Ling mendorong Legolas si, cepat pergi sana, sudah mau dimulai begitu dimulai, Christine Lee pasti kalah. Jarak baris pertama dengan arena tidak sampai 10 meter, didorong seperti ini oleh Eric Ling. Legolas si terdorong sekitar 5-6 meter, tidak mempedulikan dikejar dua satpam, langsung menuju ke Christine Lee. Christine Lee, ayahmu ingin bertemu denganmu. Cepat ke sana. Christine Lee sudah bersiap akan mulai pertandingan. Terhadap penggemar yang tidak sopan dia sama sekali tidak ingin mempedulikan, tapi mendengar ayahnya datang. Dia terkejut, ayah bukannya sudah meninggal. Tapi dia sama sekali belum pernah melihat mayat ayahnya, hanya mendengar orang berkata ayahnya meninggal. Beberapa tahun ini, dia sangat merindukan ayahnya. Kenapa masih? Legolas si dikejar beberapa satpam dan dipukul, tapi masih dengan menggertakkan gigi berkata, aku sungguh-sungguh. Cepat, hentikan. Christine Lee berteriak pada beberapa satpam. Legolas si berdiri, di mana? Kalau kamu berani mempermainkan aku langsung pukul kamu. Di depan banyak penonton, Legolas si membawa Christine Lee ke tempat di mana Eric Ling berada. Setelah Christine Lee melihat Eric Ling, tiba-tiba emosi. Ini ayahku. Kamu kira aku bodoh? Christine Lee memukul dada Legolas si dengan keras. Kekuatan pukulan itu tidak kecil, meskipun tidak sampai membuat tulangnya patah tapi membuat Legolas si terjatuh. Eric Ling mengulurkan kepalan tangan, dengan santai menghalangi kepalan tangan Christine Lee. Christine Lee terkejut, awalnya ingin menarik tangannya, tapi mendapati kepalan tangan Eric Ling seperti besi menarik kepalan tangannya, mau ditarik bagaimanapun juga masih tidak bisa. Ini membuat orang terkejut. Dia Christine Lee petinju kelas platinum bintang 9. Tapi tidak bisa mengalahkan kekuatan kepalan tangan Eric Ling. Hebat. Benar-benar hebat. Suasana hati Christine Lee menjadi sedikit tenang, kamu yang mencari aku kan? Eric Ling tersenyum berkata, dengan menggunakan cara ini mencarimu kemari, maaf, tapi masalahnya sangat darurat, tidak ada cara lain.
Christine Lee berkata dengan dingin, kalau ada yang mau dikatakan, cepat katakan. Eric Ling berkata, ini temanku Legolas si, penggemar beratmu. Dia sangat ingin kamu menang, tapi aku bisa melihat, kamu bukan lawan Jack Lee. Mengenai pertandingan ini, Christine Lee sudah mempersiapkan lama sekali, meskipun tekanannya sangat besar, tapi dia sangat yakin pada dirinya sendiri. Sekarang Eric Ling berkata seperti ini, membuat dia sangat marah. Eric Ling berkata, berat badan Jack Lee paling tidak 3 kali lebih lipat dari berat badanmu. Kekuatannya, juga 3 kali lipat darimu. Meskipun pengalaman bertarungmu banyak, juga tidak mungkin bisa mengalahkan serangan lawan. Begitu lawan menyerang, kamu akan langsung jatuh. Apa kamu sudah memikirkan bagaimana menghadapinya? Eric Ling berkata dengan sangat berpengalaman. Christine Lee malah menjadi tenang, tidak. Eric Ling berkata, kalau kamu ingin menang, hanya ada satu cara. Yaitu jangan beri lawan kesempatan untuk memberi pukulan. Christine Lee akhirnya masuk ke dalam alur pikir Eric Ling, bagaimana caranya tidak memberi lawan kesempatan untuk memukul. Eric Ling berkata, kamu turun tangan dulu, menggunakan tubuh menahan pukulan dia, pukul tenggorokannya. Tenggorokan adalah alur pencernaan dan alur pernafasan. Begitu kamu memukul tenggorokannya, dia akan kesulitan bernafas. Seseorang begitu kesulitan bernafas, pasti tidak bisa menunjukkan kemampuannya dengan baik. Asal kamu bisa menahan pukulannya ini, kamu akan menang. Orang tua bisa bernafas tapi tidak memiliki kekuatan. Orang setengah baya tidak bisa bernafas baru tidak memiliki kekuatan. Ucapan Eric Ling ini membuat Christine Lee tercerahkan. Christine Lee mengepalkan tangan dengan hormat berkata, terima kasih banyak arahannya. Kalau aku menang, aku tos 3 gelas bir denganmu. Christine Lee kembali naik ke arena. Pertandingan kembali dimulai. Legolas si barusan dikejutkan berkata, Eric Ling, yang kamu katakan barusan benar bisa dilakukan. Eric Ling berkata, Jack Lee melatih tubuhnya sampai sekekar itu, tentu tahu tenggorokan adalah titik lemah. Christine Lee harus melakukan yang aku katakan tadi, kesulitannya sangat besar. Tapi kalau dia bisa melakukan, kemungkinan besar dia menang. Legolas si terkejut berkata, kalau begitu, arahanmu, kemungkinan wanitaku bisa menang masih kecil. Sebelumnya sama sekali tidak ada kemungkinan menang, sekarang ada kemungkinan menang. Eric Ling berkata, ini sudah sangat baik, oke. Legolas si tidak bisa berkata-kata. Pertandingan dimulai. Christine Lee langsung dengan cepat maju, memberikan pukulan. Beraninya berhadapan untuk bertarung denganku. Apa kamu tidak tahu aku murid paling hebat Romi Master Tinju? Kamu ini cari mati. Jack Lee tanpa berpikir langsung memberikan pukulan. Bagi Jack Lee, pukulan ini pasti membuat Christine Lee mundur dengan cepat. Begitu Christine Lee memilih mundur dengan cepat, dengan begitu kehilangan momen emas. Setelahnya dia akan menerima pukulan beruntun dari dirinya. Seperti itu, dalam waktu singkat bisa memukul kalah Christine Lee. Tapi Christine Lee ternyata tidak mundur, langsung terpukul, tubuhnya seperti ular, lunak tidak bertulang, langsung menempel ke pergelangan tangannya berputar ke belakang tubuhnya. Oh, masih berputar ingin menyerang dari belakang. Kamu benar-benar polos. Jack Lee tertawa kembali memberi pukulan ke Christine Lee. Pukulan ini, Christine Lee pasti terluka. Tidak mundur juga tidak bisa, lagi pula kalau dia melangkah mundur, setelahnya hanya bisa menerima pukulan. Tapi tindakan Christine Lee di luar dugaan Jack Lee. Christine Lee menerima pukulan kedua, masih tidak mundur. Menerima pukulan 2 kali, Christine Lee terpukul sampai muntah darah. Setelah itu, dia memukul tenggorokannya. Buk, tenggorokannya terpukul. Ah! Jack Lee berteriak, kedua tangannya memegang tenggorokannya, mengeluarkan suara teriakan parau, tetes demi tetes darah segar tidak berhenti mengalir. Christine Lee juga terbaring di lantai, menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Menerima 2 kali pukulan lawan, dia merasa tubuhnya hampir tidak bisa menahan lagi. Kekuatan lawan terlalu kuat. Saat Christine Lee kembali berdiri memberi pukulan,
Ternyata Jack Lee benar tidak bisa bernafas dengan baik, kesulitan bernafas juga tidak memiliki kekuatan. Seseorang yang bernafas saja kesulitan, organ yang ada di tubuh kekurangan oksigen, setiap organ dalam tubuh akan terpengaruh. Pukulan yang dikeluarkan juga lembut, tidak bisa lagi menyerang Christine Lee. Setelahnya, Jack Lee dengan berlumuran darah dan gemetar, tidak bisa lagi berdiri. Pertandingan kedua petinju kelas platinum sudah ditetapkan, Christine Lee menang. Selamat kepada Christine Lee naik menjadi petinju level berlian. Menjadi petinju ke-13 level berlian di Zhonghai. Suara moderator terdengar di tempat. Di babak kualifikasi, menang bersih ditambah 1 bintang, dan kalah bersih dikurangi 1 bintang. Lebih dari 9 bintang masuk ke level berlian. Christine Lee dengan kelelahan berdiri di arena, menikmati pujian dan tepuk tangan penonton. Setelah selesai, Christine Lee langsung menuju ke tempat duduk Eric Ling. Setelah menuang gelas dengan bir putih sampai penuh, 3 gelas diteguk habis, terakhir mengepalkan tangan dengan hormat berkata, "Terima kasih banyak arahan Tuan."